lintas di wilayah Sleman, baik itu warga Sleman sendiri maupun yang pemudik. Kami harapkan mematuhi betul rambu-rambu lalu lintas serta kehati-hatian. Aman, lebarannya pasti berkesan. Di lapangan seperti kemarin yang sudah disampaikan Pak Andis juga 1-3 kilo kalau nggak salah ya, CP-nya ya, parameternya itu. Terima kasih. Masih ada tambahan dari yang lain? Ini Mas Monggo, ini tadi itu ya, mau jadi disampaikan atau cukup gambar itu tadi sama poskonya Mas, posko jenengan itu nanti berdirinya kapan kira-kira? Posko di atas ada ya, sebelum jembatan. Terima kasih atas kesempatannya Pak. Berangkat kami dari Jasa Marga juga semua. Kebetulan yang paket untuk ini untuk di fungsional ada di tim sebelah Pak. Sebenarnya ini kami dari tim paket 2.2. Sedikit lah ngasih informasi ya perihal fungsional buatan ini. Jadi mungkin dari awal saja Pak sedikit. Untuk periodenya kita koreksikan itu dari tanggal 24 sampai dengan tanggal 7. Kemudian ini adalah arus fungsionalnya. Kemudian nanti di daerah di junction IC Prambanan itu nanti akan bergabung menjadi satu lajur Pak, belok ke kanan. Ini view-nya menuju arah Yogyakarta Pak ya, dari daerah Solo. Akan belok ke kanan dulu. Kemudian nanti di ujungnya itu di STL 3875 ini ada tapping Pak, ada gerbang semi temporary Pak, ada ngetap di sini. Kemudian adalah kondisinya di exit di Taman Martani Pak. Nah di sini sudah kami siapkan posko di JNJ untuk pantau lebaran. Monggo nanti bapak-bapak sekalian kalau misalkan ada mau pasang tenda nanti kita siapkan di jalur warna biru ini Pak, karena ini tidak digunakan. Mas, kalau gabung di tenda jenengan mau bikin tendanya berapa? Nanti kalau nggak salah ada 2 tenda Pak. Ukuran? Nanti coba kita konfirmasi lagi Pak. Kami Ya, nanti ukurannya ya. Nanti untuk ukurannya mungkin bisa saya sampaikan. Yang jelas kami di DIY juga mau gabung di situ Bu. Jadi gabung ya, jadi kita nggak bangun. Boleh Pak, boleh. Seperti Pak. Oke, cukup Mas. Oke, terima kasih. Ya, sebelum turun itu malah bisa mantu arus lalu lintas juga dari atas. Mas, tanggal itu jembatan itu udah dicor belum? Pas hari Lebaran itu kan sekarang baru, kalau nggak salah baru girder. Kira-kira atasnya nanti udah ada pekerjaan cor belum? Bukan, kita itu kalau patuh kan pelaku di situ udah di atas jalan di atas jalan biasa. Kalau kemarin kami pantau ini kan di paket sebelah bayar ini masih kemarin di proses pembersihan. Panjangnya 5 meter kali 20, 100 ya, 100 meter. Ada Pak? Itu kayaknya ada. Ada kalau 100 meter. Oke, nanti kalau ini sudah Simulasi ya. Sambil nonton. Besok mungkin kita sambil ini kan bisa sama-sama menghayati. Ya. Dari pertama kali nanti tahu ya ini segini loh dari sambungannya dengan jatuh. Kemarin itu kalau nggak salah karena kalau dari timur itu crossing, kalau ke kanan itu tangkap crossing. Tapi kalau dicegah di Tugu Ireng itu sebenarnya udah selesai. Kirim. Kirim dari sana. Kan nanti kesempatannya kan bisa lewat yang jalan Caklingan
gerbang Pangkalan Nongko Barat ya, lewat kawasan. Oke, terima kasih. Itu nanti. Bapak mungkin bisa disampaikan pertemuan pada hari ini, nggih, kegiatan apa saja yang disampaikan tadi, nggih. Terima kasih Pak. Di hari ini dari jam 10 sampai setengah 1 ini kita lakukan koordinasi bersama lintas sektor, khususnya persiapan angkutan lebaran, baik dari yang mengurusi infrastruktur jalan maupun perhubungan serta instansi lain, ada dari dinas kesehatan, dari PMI, dan lingkungan hidup dan sebagainya. Intinya kita sudah identifikasi beberapa ruas jalur alternatif yang akan dimanfaatkan untuk mudik lebaran. Dari sekian banyak yang sudah kita lakukan, ya tentunya ada 1-2 ruas yang perlu segera ditindaklanjuti untuk penambalan, kalau itu untuk jalannya, kalau lampu mati ya itu yang harus diperbaiki dan sebagainya. Sehingga termasuk tadi kita undang juga pengelola jalan tol baik Jogja Mawin maupun Solo Jogja, karena ada rencana fungsional untuk exit tol di Taman Partani. Harapannya minggu depan pada pertemuan berikutnya sudah bisa disampaikan progres terhadap tadi yang kita sampaikan, entah itu ruas jalan provinsi, ruas jalan nasional, maupun ruas jalan kabupaten, yang tentunya itu pada saat mudik lebaran itu akan digunakan untuk sebagai jalur utama dari exit tol maupun sebagai jalur alternatif baik dari arah Tempel, arah Prambanan maupun arah barat dari Jalan Wates. Itu secara ringkas akan disampaikan. Kemudian Dinas Lingkungan Hidup juga kita minta untuk membantu memangkas ranting-ranting yang menutupi lampu-lampu di sepanjang ruas jalan, khususnya jalan-jalan alternatif, supaya betul-betul jalannya bisa dimanfaatkan dengan baik dan terang. Ya. Kemudian Bapak mungkin ada pesan kepada masyarakat ataupun pengguna jalan, terutama nanti pas Hari Raya Idul Fitri, juga pasca Hari Raya Idul Fitri, pengguna jalan gimana nggih Bapak? Ya, harapan kami semua itu bagi para pengguna jalan untuk hati-hati itu nomor 1, kemudian patuhi betul rambu-rambu lalu lintas yang akan disiapkan oleh kami, terutama mungkin saja yang dari luar daerah, luar kota yang mau masuk ke wilayah Sleman, khususnya lewat exit tol Taman Partani kan ini baru, dari jasa marga maupun penyedia jasa atau kontraktornya dikiranya sudah akan menyiapkan rambu-rambu petunjuk supaya kita tidak bingung jadi mana kalau ruas jalan yang harus sampai ke jalan Solo. Para pengguna lalu lintas di wilayah Sleman, baik itu warga Sleman sendiri maupun yang pemudik, kami harapkan mematuhi betul rambu-rambu lalu lintas serta kehati-hatian. Kalau mudik nyaman, lebarannya pasti berkesan. Itu harapan kami semua. Mudah-mudahan wisatawan ataupun para pemudik bisa menikmati lebaran di Sleman dengan nyaman. Tadi sudah koordinasi dengan instansi terkait yang membahas itu, dan sudah disampaikan kita sudah mengidentifikasi jalan-jalan rusak, dan tadi teman-teman baik dari PJN, baik dari tol, baik dari Kabupaten Sleman, baik Kabupaten Sleman maupun provinsi sudah mulai memelihara atau menambah jalan-jalan yang menjadi kewenangannya. Itu sekarang sudah mulai, nanti sampai H-7 diharapkan semua jalan-jalan yang menjadi prioritas itu sudah tertangani semua. Kira-kira ada kendala enggak Pak untuk mengerjakan perbaikan jalan ini Bapak? Ya, karena waktunya sangat singkat, yang ditambal begitu banyak, dan
tadi sudah disampaikan keterbatasan personel di lapangan, mungkin prioritas dulu yang diutamakan, yang mungkin jalan alternatif yang itu akan digunakan pemudik untuk lebaran gitu. Iya. Kemudian harapannya Bapak dengan pengerjaan perbaikan ini bagaimana Bapak? Ya, harapannya dengan kondisi sarana prasarana yang baik itu jalan maupun kelengkapannya, pemudik itu dapat mudik dengan nyaman, aman, dan berkeselamatan. Saya himbau untuk mentaati aturan-aturan yang ada, aturan lalu lintas maupun petugas yang di lapangan, karena petugas yang di lapangan itu sangat membantu pemudik-pemudik untuk